sidang korupsi pembangunan jalan 8 desa di Kecamatan Pandangan Kabupaten Bojonegoro, yang telah merugikan negara 1,6 miliar dari total proyek 6,3 miliar. Dengan terdakwa Bambang Sujatmiko, selaku pelaksana pembangunan. Sidang kali ini Jaksa Penuntut Umum Kejari Bojonegoro menghadirkan dua saksi diantaranya. Mahmudin, selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro, dan saksi Luluk Alifah selaku Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Bojonegoro. Dua saksi yang dihadirkan jaksa mengungkap fakta yang diduga dalam keterangannya di persidangan tidak ada keterkaitannya terdakwa Bambang Sujatmiko dalam hal perkara dugaan korupsi 8 jalan. Dalam kesaksiannya Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat mengungkapkan bahwa 8 desa di Kecamatan Pandangan Bojonegoro sudah menerima bantuan keuangan khusus yang bersumber dari APBD 2021, untuk pengerjaan proyek jalan desa. Uang bantuan keuangan khusus langsung masuk ke APBD desa, sesuai aturan bila proyek jalan dengan anggaran 200 juta harus melalui lelang. Sedangkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat hanya melakukan pembinaan program namun secara teknis Dinas PU Bina Marga yang mengetahui. Sementara itu dari keterangan Kepala BPKAD mengungkapkan ada 9 desa di Kecamatan Pandangan Bojonegoro, yang sudah menerima bantuan keuangan khusus semua sudah cair, namun yang menjadi persoalan hanya 8 desa. Para kepala dinas ini kebanyakan tidak mengetahui soal kasus yang terjadi, pencairan anggaran semua yang berhak bertanggung jawab adalah kepala desa masing-masing. Menurut kuasa hukum terdakwa mempersoalkan keterangan para saksi yang kebanyakan tidak mengetahui kondisi proyek di lapangan, mereka hanya mengetahui soal proses administrasi pencairan dan lainnya. Saksi tidak mengetahui kalau semua proyek tahap 1 sudah selesai dan tidak ada masalah. Jadi sama-sama kita tahu ya, kalau boleh saya jawab, dia hanya tahu berkaitan dengan administrasi. Jadi pekerjaan di bawah dia tidak tahu, jadi tidak bisa menyentuh berkaitan dengan persoalan yang sekarang jadi perkara di sini. Artinya menurut saya itu saksi tidak ada pengaruhnya buat terdakwa dan cenderung memang meringankan. Karena fakta di lapangan tidak mengikuti tahu, ya. Tidak mengikuti. Gambar untuk pengajuan itu tadi setelah pekerjaan selesai atau sebelum pekerjaan selesai yang ditujukan ke meja hakim tadi? Itu tadi untuk penyaluran tahap pertama. Jadi kalau penyaluran tahap pertama memang dia itu dana dicairkan dulu, baru nanti penggunaannya dipertanggungjawabkan oleh desa setempat atau kepala desa. Sesuai gambar itu tadi? Tadi gambarnya masih 0, Pak. Jadi mana jalan yang akan diperbaiki itu yang difoto dikirimkan ke Dinas PU untuk dicairkan ke mana Dinas Pengelolaan Aset Daerah tadi. Pak, tadi kan ada komentar dari Majelis Hakim soal lurah yang tidak ditetapkan tersangka. Iya. Gimana? Iya, ironi penegakan hukum menurut saya. Seorang terdakwa ini tidak pernah ada ikatan kontrak dengan desa atau dengan pihak apapun di desa. Hanya disuruh bekerja. Pak ini kerjakan, apa yang disampaikan dikerjakan ya sudah. Tidak mengerti apa-apa. Total yang diterima berapa, Pak? Yang diterima siapa? Terdakwa. Kalau yang diterima terdakwa untuk ini apa namanya? Yang diterima berapa? Yang didakwakan. Kalau yang didakwakan 6 miliar sekian. Tapi yang keseluruhan dari 8 dari keseluruhan 8 desa itu 6 miliar sekian. Dan datanya di 6 miliar 800-an juta. Tapi yang sudah diterima untuk bekerja itu sekitar 3, berapa miliar. Oh, ini terdakwa ini statusnya hanya disuruh bekerja oleh disuruh bekerja, boleh saya katakan beliau ini kuli. ya, Tidak diikat dengan kontrak kerja, borongan. tidak diikat dengan apa namanya perjanjian tertulis, tidak ada surat perintah untuk bekerja SPK. Yang lazimnya kalau ada kegiatan kan ada SPK dulu Pak, disuruh bekerja. Nah, seperti itu tadi. Pak, PA-nya nggak ada? Kuasa pengusaha? Nggak ada, kalau yang bertanggung jawab murni kepala desa. Pak, berarti dalam perkara ini ada oknum-oknum lurah yang tersangkut Pak dalam pengembangan Nah ini. itu silahkan tanya ke penyidik dan jaksa, jangan tanya ke kita. Ironisnya tadi itu ya. Iya. Lah yang bertanggung jawab ini kepala desa. Lah kenapa yang tersangkakan justru orang yang lain gitu loh. Satu pun tidak ada surat di LPJ itu yang menyebut namanya terdakwa. Satu pun tidak ada. Bisa-bisa salah person Pak ya tuduhannya ini. Lah silahkan nanti dibuktikan sampai sidang ini selesai. Siapa? Maksudnya penetapan tersangka itu dilakukan pernah diajukan Belum pernah ada memang kita mendampingi setelah ditahan. Jadi sebelumnya tidak dari awal. Pak, ini kasus ini yang menangani awal kejaksaan atau dari kepolisian? Jadi perkara ini dari Krimsus Polda Jawa Timur. Krimsus Polda Jawa Timur karena memang lokusnya di Bojonegoro di
dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Dasarnya LP model A, jadi temuan. Oke, terima kasih Pak. Kuasa hukum terdakwa meminta jaksa tidak tebang pilih dalam menegakkan hukum. Terdakwa Bambang, di sini hanya sebagai pelaksana proyek, seharusnya jaksa juga menjerat para kepala desa di Kecamatan Padangan. Seperti diketahui, proyek pembangunan jalan di Kecamatan Padangan Bojonegoro menggunakan anggaran bantuan keuangan desa tahun 2021 sebesar 6,3 miliar dan diduga tidak sesuai dengan rencana anggaran sehingga ada kerugian negara 1,6 miliar. Dari Pengadilan Tipikor Sidoarjo, Rahayu mewartakan.